Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya. Terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Beberapa hari ke depan insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan ke bulan tersebut. Demikian pula agar kita dimudahkan beramal saleh pada bulan tersebut dan agar amal-amal kita diterima olehnya. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat kenyataan, banyak sebagian saudara-saudara kita saat mereka memasuki bulan Ramadan banyak yang tidak memaksimalkan atau memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Padahal bulan tersebut adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala melimpah pada bulan tersebut. Amal soleh dilipat gandakan pahalanya, doa dikabulkan, dan kesempatan meraih derajat yang tinggi, memperoleh pahala yang banyak sangat besar sekali. Akan tapi kenyataannya banyak yang menyia-nyiakan, meremehkan, tidak memaksimalkan bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan, ada beberapa sebab mengapa sebagian saudara-saudara kita sampai seperti ini. Di antaranya adalah karena dia tidak mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan Ramadan. Dia tidak mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan Ramadan. Sehingga ketika memasuki bulan Ramadan karena tidak ada persiapan sebelumnya, dia tidak memaksimalkan bulan Ramadan. Sehingga dia termasuk orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sebagai orang yang malang. Yang kata beliau, ragima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha falam yughfar lah. Sungguh hinalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan dan Ramadan kemudian berlalu namun dosa-dosanya tidak diampuni. Padahal kita tahu pada bulan Ramadan dosa-dosa diampuni.
bagi mereka yang beramal soleh pada bulan tersebut. Seperti melakukan puasa, kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian pula melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih, kata Nabi SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Semua perbuatan baik, amal soleh dapat menghapuskan keburukan-keburukan. Tetapi ada yang masuk bulan Ramadan, setelah Ramadan berlalu, dosa-dosanya tidak diampuni. Orang yang seperti ini Rasulullah SAW sebut raghima anf, hina, rugi orang yang seperti ini. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man hurima khairuha faqad hurim." Barang siapa yang terhalang dari memperoleh kebaikan, keutamaan bulan Ramadan, maka dia adalah orang yang malang. Siapa yang lebih malang, siapa yang lebih rugi daripada orang yang telah memasuki bulan istimewa, bulan yang amal soleh dilipat gandakan, tetapi tidak dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perumpamaan orang yang seperti ini adalah seperti orang yang melewati sebuah jalan. Kemudian dia temukan ada harta yang melimpah ruah di sampingnya. Jumlahnya banyak. Dia bisa mengambilnya, tetapi dia lewatkan begitu saja, tidak dia ambil. Maka seperti inilah orang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian dia sia-siakan. Tidak dia isi dengan beramal soleh. Tidak dia maksimalkan. Ya, akhirnya keutamaan yang besar itu tidak dia dapatkan. Harta yang melimpah ruah tidak dia peroleh. Maka rugi dan rugilah orang yang seperti ini. Maka agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, kita perlu persiapan. Dan persiapan menghadapi bulan Ramadan yang pertama tentunya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya. Ada 3 terutama yang kita minta atau kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, disampaikan ke bulan Ramadan. Ya, karena betapa banyak ya saudara-saudara kita yang ternyata telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dijemput oleh kematian ya sebelum bulan Ramadan tiba. Kemarin, beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu, beberapa bulan yang lalu, ternyata Ramadan yang tahun lalu adalah Ramadan terakhirnya, dia pun tidak berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan ke bulan Ramadan. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah setelah kita disampaikan ke bulan Ramadan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan beramal soleh pada bulan Ramadan. Karena betapa banyak orang yang telah memasuki bulan Ramadan tapi dia menyia-nyiakannya. Dan kita sering saksikan, masuk bulan Ramadan dia tidak isi dengan beramal soleh. Dia malah nongkrong di pinggir jalan dan gak punya malu berbuka di tengah-tengah manusia. Di antara mereka ada yang minum es, di antara mereka ada yang duduk di warung ngopi, ngeteh, bahkan makan. Orang yang seperti ini orang yang tidak punya malu, ya. Sama seperti orang majnun, orang gila. Orang gila mereka terkadang telanjang ya karena nggak punya malu, ya. Maka orang yang seperti ini sama seperti orang yang majnun, orang yang hilang akalnya. Yang kedua, hakikatnya orang yang seperti ini adalah orang yang sombong. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat dia. Allah ingin masukkan dia ke dalam surga Allah. Dan Allah sudah menetapkan bahwa surganya hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka bertakwa. Kemudian mensyariatkan amalan yang dengan amalan tersebut dia bisa bertakwa kepada Allah, yaitu puasa. Maka ketika dia, yakni seseorang tidak mau berpuasa Ramadan,
seakan-akan lisanul halnya, keadaannya menyatakan bahwa dirinya nggak mau masuk ke dalam surga Allah. Ya. Dan padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat dia agar dia menjadi orang yang bertakwa, agar dirinya menjadi insan yang soleh, ya. Menjadi orang yang lebih baik daripada keadaan sebelum-sebelumnya. Padahal bulan Ramadan adalah syahrut tarbiyah. Bulan Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah, mendidik hamba-hambanya agar mereka menjadi orang yang saleh dan salehah. Mereka dilatih mengendalikan diri dari hal-hal yang diinginkan oleh nafsunya, dari makan, minum, dan syahwatnya. Sehingga terlatih nantinya setelah Ramadan berlalu ketika ada perintah-perintah agama, meskipun berat, dia mampu mendatanginya karena sudah terlatih di bulan Ramadan. Mampu berpuasa sebulan penuh. Demikian pula ketika ada larangan Allah Subhanahu wa taala, dia terlatih meninggalkannya karena sudah terlatih menahan diri dari hal-hal yang diinginkan oleh nafsunya. Maka karena sudah terbiasa, terlatih, dia pun dekat kepada ketakwaan, mudah menjalankan perintah Allah dan mudah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang tidak berpuasa jauh dari hal ini. Ya. Berat nantinya mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berat nantinya menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ini hakikatnya adalah orang yang tidak menginginkan, tidak mau dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang lebih buruk daripada orang yang Robnya, Tuhannya menginginkan kebaikan buat diri dia, ingin jadi orang yang bahagia. Tuhannya menginginkan dia jadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat, dimasukkan ke dalam surganya, tapi dia menolak dengan sombongnya mengatakan, maaf ya Allah, saya nggak siap ditarbiyah, dididik olehmu, sehingga dia pun berbuka di siang bulan Ramadan. Maka orang yang berbuka di pinggir jalan, pertama orang yang tidak punya malu. Yang kedua, dia orang yang sombong, tidak mau dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya ya, dia jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala di samping disampaikan ke bulan Ramadan adalah dimudahkan beramal saleh pada bulan Ramadan. Dan yang tidak kalah penting juga adalah agar amal-amal yang telah kita kerjakan diterima olehnya. Karena banyak orang yang sudah beramal, sudah beribadah, ya, tetapi tidak diterima. Ada ketika dalam ibadahnya tidak ikhlas dalam menjalankannya. Ketika dalam ibadahnya tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ketika dalam ibadahnya setelah melakukannya dia ujub, bangga diri dan merendahkan orang lain. Ini semua termasuk yang membatalkan amal, yang membatalkan pahala terhadap amalnya. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari seperti itu. Demikian pula ma'asyiral muslimin, di antara penyebab orang meremehkan, menyia-nyiakan bulan Ramadan adalah di samping dia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya, adalah karena ketidaktahuan terhadap kadar keutamaan kedudukan bulan Ramadan, kedudukan puasa. Ya. Dia tidak tahu akan keutamaan bulan Ramadan sehingga dia meremehkannya. Bahkan yang lebih parah lagi sampai tidak berpuasa. Padahal kewajiban puasa tercantum dalam Al-Quran. Dengan tegas Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana puasa juga diwajibkan atas generasi sebelum kalian, menunjukkan bahwa puasa bukan hanya syariat umat Nabi Muhammad SAW, tapi umat-umat para nabi sebelumnya juga sama disyariatkan berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, wa indal mu'minina muqarrar, kaum mukmin punya ketetapan, anna man taraka shauma Ramadan, bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan bila marad, bukan karena dia sakit atau ada uzur lainnya seperti safar dan sebagainya, fa innahu syarrun minaz zani, dia lebih buruk daripada pezina. Kita tahu kalau ada kabar ada dia berzina, si fulan berzina, maka ketahuilah orang yang tidak berpuasa Ramadan lebih buruk ya daripada pezina. Wa mudminil khamr, dan daripada pecandu minum-minuman keras. Kita tahu orang yang mabok-mabokan orang yang jelek, orang yang buruk, sampah di masyarakat,
Tapi sesungguhnya orang yang tidak berpuasa Ramadan lebih buruk daripada pecandu minum minuman keras. Wa yashukuna fi islamihi, dan mereka meragukan keislaman ini orang muslim apa kafir. Kok muslim meninggalkan puasa? Padahal kewajibannya jelas ada dalam Al-Qur'an. Wa yadunnuna bihi zandaqah wal infilal. Dan mereka menganggap seperti orang zindiq, orang munafik, dan bisa saja lepas dari agamanya. Ya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Di antara penyebab lainnya dari seseorang menyia-nyiakan bulan Ramadan, di samping dia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya, juga tidak mengetahui kadar keutamaan kedudukan bulan Ramadan dan puasa, adalah dia tidak mengetahui adab dan amal yang perlu dan hendaknya dia lakukan pada bulan Ramadan. Ya. Maka seseorang harus mengerti adab dan amal apa saja yang disyariatkan agar dia dapat memaksimalkan bulan Ramadan. Seluruh amal saleh disyariatkan. Ya. Seluruh amal saleh disyariatkan karena bulan Ramadan amal saleh dilipat gandakan pahalanya. Ya. Dan amal saleh itu ada yang terkait antar dia dengan Allah Subhanahu wa taala maupun antar dia dengan manusia. Oleh karenanya, karena bulan Ramadan amal soleh dilipat gandakan pahalanya, maka hendaknya ya, dan karena semua amal soleh disyariatkan, maka hendaknya dia memperbanyak amal soleh pada bulan Ramadan. Dan bukan hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, coba tambahkan dengan yang sunnah. Ya. Di samping sholat fardu, coba tambahkan dengan sholat sunnah. Yang hanya sebentar, yang tidak memakan waktu yang lama. Sholat sunnah rawatib misalnya, sebelum duhur 2 atau 4, setelahnya 2. Sebelum subuh 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Yang Nabi SAW katakan, illa bunyat lahu baitun fil jannah, au banallahu lahu baitan fil jannah. Melainkan Allah akan bangunkan istana untuknya di surga. Ya. Demikian pula coba tambahkan pula dengan tingkatkan pula amalnya. Mungkin sebelum Ramadan, ketika berinfak, ketika bersedekah sedikit. Ya. Coba ketika masuk bulan Ramadan, tingkatkan sedekahnya. Ya. Karena amal soleh dilipat gandakan. Demikian pula baca Al-Quran mungkin sebelumnya ya agak jarang-jarang. Sekarang harus sering, tiap hari. Dan tak niatkan dalam hati kita untuk menghatamkan. Dan sebenarnya ini kita tertinggal dengan generasi terdahulu, yang mana mereka berkali-kali menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Ya. Kita terkadang hanya sekali saja ya, khatam di bulan Ramadan. Kita tertinggal dengan generasi terdahulu yang sampai mereka ada yang 3 hari sekali khatam, ada yang sepekan sekali khatam. Ya. Berkali-kali mereka menghatamkan Al-Quran. Maka tingkatkan ibadah kita pada bulan Ramadan. Dan meningkatkan amal-amal saleh lainnya. Termasuk yang kaitannya antar kita dengan orang lain. Kita bisa bersilaturahim. Kita juga bisa melakukan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kita juga bisa melakukan, yakni membantu meringankan beban orang lain dan amal saleh lainnya. Kita bisa tingkatkan pada bulan Ramadan. Demikian pula hendaknya seseorang memperhatikan adab pada saat berpuasa. Adabnya kata Nabi SAW, idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, jangan lagi berkata-kata kotor. Wala yashab, jangan juga suka teriak-teriak. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang yang suka teriak-teriak. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan waghdud min sautik, rendahkan suaramu. Inna angkarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai, ya, yang gak dibutuhkan kedengaran keras kemana-mana. Nah, ini keledai, seperti suara keledai. Ya.
Wala yaskhab wala yajhal, dan jangan bersikap bodoh. Apa bersikap bodoh? Sudah tahu di bulan Ramadan amal soleh dilipat gandakan, tapi tidak dia manfaatkan. Waktu-waktunya hanya dia isi dengan main game saja. Waktu-waktunya dia isi hanya untuk melakukan hal yang sia-sia, jalan-jalan saja. Tidak dia isi dengan baca Al-Quran, tidak dia manfaatkan dengan ibadah, tidak dia banyak berzikir. Ya, ini hanya sia-sia, main game. Kalau nggak main game, pindah lagi main apa? Nah, ini termasuk sikap walajhal, sikap sia-sia. Ya. Kemudian adabnya juga fa in syatamahu ahadun aw qatalah. Kalau ketika dia sedang puasa ada yang caci maki, jelek-jelekin dia, aw qatalah, atau ngajak berkelahi, tawuran dan sebagainya, falyakul, jangan dibalas, jangan diladeni. Katakan kepadanya, inni mru'un shaim, saya lagi puasa. Kata Nabi SAW, marrotain 2 kali, saya lagi puasa. Maksudnya apa? Supaya dia ngerti, masa sih orang lagi puasa diajak berkelahi? Masa sih lagi puasa diajak membalas, meladeni caci makiannya? Nggak mungkin. Dia ingin menjaga puasa. Faliyakul inni mru'un shaim. Kemudian Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang nyawaku di tangannya, la khalufu famis shaim, sungguh bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil misik yaumal qiyamah, itu lebih wangi daripada minyak kasturi nanti pada hari kiamat. Ketika kita sedang berpuasa karena kosongnya perut, ya, menimbulkan bau mulut. Ini bau mulut yang berubah, tidak enak. Akan tapi sabar dan bergembiralah, karena nanti bau mulutmu nanti pada hari kiamat akan mengeluarkan aroma yang lebih wangi daripada minyak kasturi pada hari kiamat. Ya. Dan orang yang berpuasa, kata Nabi SAW juga, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa akan memperoleh 2 kegembiraan, dan pasti dia akan bergembira, yafrahuhuma, pada saat keduanya. Yang pertama, wa idza laqiya rabbah fariha bisaumi. Pertama, idza aftara, ketika dia berbuka. Siapapun kita, ketika sebelumnya berpuasa, kemudian kita berbuka, pasti gembira. Karena sebelumnya kita lapar, karena sebelumnya kita haus, kemudian dihidangkan makanan, dihidangkan minuman. Maka siapapun bergembira. Nah, sebagaimana dia bergembira ketika di dunia dengan puasanya itu, demikian pula dia akan bergembira nanti pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena membawa amal yang dapat menyelamatkan dia, yang merupakan junnah, perisai penghalang dia dari masuk ke dalam api neraka. Banyak manusia ketika itu dijebloskan, dijatuhkan ke jurang neraka, sedangkan orang yang berpuasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya itu, karena akan memberikan syafaat buat dia. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia memudahkan kita memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menerima amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.